Halo, perkenalkan saya Etika. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu proyek pigment saya untuk kelas Data Wrangling dan SQL. Dataset yang digunakan pada proyek ini adalah dataset e-commerce berisi beberapa tabel seperti data customer, order, seller, dan lain-lain. Data yang dibutuhkan pertama adalah data orders. Pada data ini dilihat bagaimana tipe data dari setiap kolom, apakah sudah sesuai atau belum. Data yang tidak sesuai akan disesuaikan. Setelah itu akan dicek apakah ada missing value pada data tersebut dan ternyata diketahui ada missing value dan kebanyakan ada pada data tanggal. Meskipun missing value cukup sedikit, kurang dari 5%, tetapi kita akan mengeksplor lebih lanjut terkait order status dari data-data yang hilang. Dan setelah dieksplor lebih lanjut, ternyata data yang kosong berstatus cancel dan created memang belum ada datanya. Namun, untuk beberapa data dengan status lain, kemungkinan karena ada kesalahan pada sistem sehingga datanya tidak terrecord. Di proses ini, kita tidak akan melakukan hal apapun pada data yang hilang. Proses menghandle missing value ini akan dilakukan nanti berdasarkan pertanyaan yang akan dijawab. Selanjutnya akan dilihat apakah ada data duplikat dan ternyata diketahui semua datanya unik. Lalu masuk ke pertanyaan pertama, kita ingin melihat trend order setiap bulannya. Untuk melakukan ini akan di-drop data-data dengan order status cancel karena kita hanya ingin melihat data yang tidak dibatalkan. Waktu order akan dilihat dari kolom order purchase. Dari data ini di downsampling sehingga menghasilkan jumlah orderan di setiap bulannya. Lalu data tersebut divisualisasikan sehingga menghasilkan gambar berikut. Dari gambar ini diketahui di akhir tahun 2016 orderan memang tidak cukup banyak, tetapi memasuki tahun 2017 hingga 2018 orderan naik secara konstan, yang berarti baik untuk perusahaan. Di bulan Oktober 2018, orderan turun secara drastis diakibatkan pada data tersebut penuh secara eh, tidak terrecord penuh selama 1 bulan. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana jumlah orderan di setiap hari dan waktunya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengekstrak terlebih dahulu data tahun, hari, dan waktu pada kolom order purchase. Setelah itu, data dipivot berdasarkan hari dan waktunya, dan menghasilkan pivot table dari jumlah order dalam hari dan waktu. Hasil dari pivot ini divisualisasikan dalam bentuk heat map. Berdasarkan visualisasi tersebut, orderan terjadi paling banyak di hari kerja pada pukul 10 sampai 10 pagi sampai 10 malam. Dengan jumlah order sekitar 200 sampai 400 orderan. Di luar waktu tersebut, aktivitas order cukup sedikit. Untuk meningkatkan aktivitas order di waktu ini, bisa dibuat program flash sale yang membuat customer melakukan orderan di waktu-waktu tersebut. Selanjutnya, bagaimana tren rata-rata waktu delivery setiap bulannya? Untuk menghitung waktu delivery dibutuhkan tanggal pada saat orderan diterima dan orderan dikirim. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, ada missing value pada kolom-kolom data tersebut. Untuk menangani hal ini, eh, kita akan melakukan cara termudah, yaitu dengan menghapus baris data yang memiliki missing value. Selanjutnya, kita akan menghitung selisih waktu untuk mengetahui waktu delivery. Setelah itu akan dilihat apakah ada outlier pada waktu delivery. Dilihat dari statistik deskriptifnya dan box plotnya nilai maksimum pada waktu delivery cukup jauh dari nilai kuartal ketiganya. Ini berarti ada outlier di data sebelah kanan dari box plot. Dan secara logika hampir tidak mungkin pengiriman terjadi selama ratusan hari atau berbulan-bulan sejak orderan diserahkan ke kurir. Sementara itu, data di sebelah kiri ada data bernilai negatif, yang mana tidak mungkin waktu pengiriman bernilai negatif. Sehingga untuk data ini akan dieksklud, dan untuk data yang bernilai besar akan digunakan persentil ke 99. Setelah dicek kembali, nilai maksimum dari waktu delivery sudah tidak terlalu jauh dari kuartil ke-3 dan tidak ada lagi nilai negatif pada data. Apabila kita melihat distribusi dari data waktu delivery, terlihat bahwa data melenceng ke kanan.
Sehingga nilai yang tepat untuk merepresentasikan rata-rata yaitu menggunakan nilai mediannya. Setelah itu, seperti yang dilakukan untuk menentukan data jumlah order setiap bulannya, di data ini kita juga melakukan downsampling untuk melihat rata-rata waktu delivery setiap bulannya. Selanjutnya, data divisualisasikan sehingga menghasilkan gambar sebagai berikut. Dari gambar ini, waktu delivery cenderung stabil tiap bulannya dengan rata-rata waktu order 6-8 hari per orderan. Lalu, apakah jumlah order berkorelasi dengan waktu delivery? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan data pada pertanyaan 1 dan 3 dengan menggabungkan data keduanya. Setelah itu dicari nilai korelasinya dan divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Dari hasil korelasi diketahui bahwa data jumlah order dan waktu delivery berkorelasi lemah dengan nilai 0,34. Namun, apabila dilihat lebih detail, pada data tahun 2016 dan bulan September 2018, berbeda sangat jauh dari bulan-bulan lainnya. Sehingga, untuk data ini kita exclude dalam perhitungan. Setelah di-exclude, diperoleh bahwa nilai korelasi turun cukup jauh, yaitu menjadi 0,14, yang berarti jumlah orderan dan waktu delivery tidak berkorelasi. Selanjutnya, kita akan melihat apakah jarak antara customer dan seller berkorelasi dengan waktu delivery. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan tambahan data lain, yaitu data geolocation. Untuk mengetahui lokasi seller dan customer, ada 5 kolom pada data geolocation. Dan data zip code akan didefinisikan sebagai data objek. Setelah itu akan dicek apakah ada inkonsistensi pada data. Dan pada data city dengan melihat nilai unik yang ada pada kolom tersebut. Setelah dilihat lagi, ternyata ada inkonsistensi pada kota Sao Paulo dengan 2 huruf A yang berbeda. Dengan ada kemungkinan inkonsistensi di nilai-nilai yang lain. Untuk menangani ini akan didefinisikan suatu fungsi untuk mengekstrak setiap huruf pada kolom yang menghasilkan huruf-huruf yang unik. Dan ternyata dari sini diketahui bahwa kolom city terdapat simbol, angka, dan juga huruf-huruf yang inkonsisten lainnya. Selanjutnya, huruf-huruf tersebut akan diganti agar lebih konsisten dengan membuat dictionary karakter yang ingin diganti dan penggantinya. Dan didefinisikan suatu fungsi untuk mengganti karakter-karakter tersebut. Setelah dicek kembali, huruf di kolom city sudah konsisten. Lalu akan dilakukan hal yang sama untuk kolom state. Setelah itu, akan dicek apakah ada data duplikat pada data geolocation. Dan ternyata ada beberapa data duplikat pada tabel tersebut. Maka pada tabel ini, data-data duplikat akan di-drop sehingga menghasilkan data-data yang unik. Kolom zip code, city, dan state nantinya akan dijadikan sebagai primary key pada data ini untuk mengetahui lokasi dari seller dan customer. Namun, ditemukan kendala lain yaitu ternyata kolom primary key ini tidak unik. Ada beberapa kombinasi kolom yang punya lebih dari satu nilai, sehingga dalam kasus ini kita akan mencari nilai rata-rata latitude dan longitude dari kombinasi kolom zip code, city, dan state yang sama. Dan pada akhirnya, setiap kombinasi kolom tersebut hanya memiliki satu latitude dan satu longitude. Proses handling inconsistent, duplikat data, dan missing value akan dilakukan untuk data-data seller dan customer seperti proses sebelumnya.
Setelah itu, akan dilakukan proses merge pada data customer dan seller dengan data geolocation untuk mengetahui lokasi masing-masing customer dan seller. Setelah itu dilakukan merge kembali untuk data customer dan seller berdasarkan order ID, order delivery carrier, dan order delivered customer. Dari hasil penggabungan ini, didapatkan bahwa ada missing value sebesar 4,99%. Karena missing value-nya cukup kecil, kurang dari 5%, maka untuk data-data yang hilang akan di-drop. Setelah itu akan dicari waktu delivery dari selisih order terima kurir sampai ke customer. Lalu didefinisikan sebuah fungsi untuk menghitung jarak customer dan seller. Lalu setelah pengecekan menggunakan statistik deskriptif dan scatter plot, terdapat outlier pada data tersebut. Maka kita perlu menghapus data-data yang termasuk outlier. Namun setelah divisualisasikan dalam bentuk scatter plot, data menjadi overlapping dan tidak diketahui bagaimana korelasi antar datanya. Maka untuk menentukan korelasinya digunakan nilai korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,46, yang berarti jarak dan waktu delivery cukup berkorelasi. Sekian dari saya, terima kasih.